Ya, kembali di Anies Pagi, pemirsa. Presiden RI Prabowo Subianto mengaku emosional kalau mendengar kata PSI. Ya, hal ini karena ia teringat ayahnya yang dahulu pernah memimpin Partai Sosialis Indonesia. Saya sedikit emosional kalau mendengar kata-kata PSI. Karena dahulu ayahanda saya pernah menjadi ketua PSI yang lama, PSI versi lama, yaitu Partai Sosialis Indonesia. Sekarang ada penerusnya, Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih memilih nama PSI, hurufnya dipilih, tetapi ya solidaritas sosial, Pancasila juga. Prabowo juga memuji intel PSI yang dinilai bisa mengetahui salah satu hewan kesayangannya adalah gajah. Prabowo juga menyatakan akan membangun konservasi gajah di Aceh. Lambang gajah, gagah perkasa. Simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa untuk rakyat. Ayo berjuang bersama. Ini partai-partai lain harus hati-hati kita nih, ya. Gajah. Saudara-saudara, saya tidak mengerti, ini PSI intelnya bagus sekali. Jadi PSI ini kok bisa membaca isi hatinya Presiden Republik Indonesia. Ini saya tidak ngarang, banyak yang dekat sama saya tahu betapa salah satu binatang yang paling saya sayang adalah gajah. Ini benar atau tidak? Siapa yang itu mantan sekpri saya semua, ya? Benar kan? Kalau kamu yang sudah pernah ke Hambalang, di perpustakaan saya itu lambangnya itu semua gajah. Dan saksinya Menteri Kehutanan dan mungkin Menteri Lingkungan Hidup, saya sedang mempunyai rencana untuk membangun konservasi gajah di Aceh. Pemirsa, anak bungsu Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaesang akan menakodai partai bergambar gajah itu untuk periode 2025 hingga 2030. Anak bungsu Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI periode 2025-2030 dalam Kongres PSI yang digelar di Geraha Sababwana, Solo. Kaesang melesat dengan 65,28% suara mengalahkan dua pesaingnya, Ronald Ariston Sinaga 22,23% dan Agus Mulyono Herlambang 12,49%. Usai terpilih menjadi Ketua Umum PSI, Kaesang langsung tancap gas menyusun langkah strategis dengan merapikan struktur partai dari tingkat pusat hingga akar rumput. Kaesang pun menjelaskan logo baru PSI yang bergambar gajah
dari sebelumnya bergambar bunga mawar di bawah kepemimpinannya. Saya sekarang punya waktu yang jauh lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Saya sekarang punya waktu 4 tahun sebelum pemilihan legislatif ke depannya. Secara filosofi, gajah itu tidak akan mengamuk ketika diserang maupun tidak diserang. Gajah selalu defensif. Gajah mungkin memang bukan raja hutan. Gajah adalah pelindung dari hutan. Kaisang menambahkan tim formatur akan segera bekerja menyusun kepengurusan baru dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kader baru untuk bergabung dalam perjuangan PSI 5 tahun ke depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Anyus melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto sowan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Jalan Kutai Utara nomor 1 Solo, Jawa Tengah, Minggu malam. Prabowo menceritakan dirinya baru saja menyelesaikan lawatan ke sejumlah negara selama 2 minggu. Indonesia berhasil menembus kebuntuan dalam negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA yang telah mandek selama 10 tahun. Prabowo juga mengungkapkan keikutsertaannya dalam KTT BRICS di Brazil. Juga komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membuahkan hasil penurunan tarif impor Indonesia menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Selamat sore, terima kasih. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa, ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya, alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus. Mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan, ya. Pemirsa, Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 itu tegaskan tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu Jokowi. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru setelah statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, tertera nama pelapor dan para terlapor, salah satunya adalah Abraham Samad. Namanya masuk dalam daftar 12 orang terlapor atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Terkait hal itu, Abraham Samad menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tudingan ijazah Jokowi. Sementara itu, kini Abraham Samad tengah berada di Australia sehingga tidak mengetahui adanya surat panggilan polisi guna pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan.
12 nama terlapor terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya bocor ke publik. Berikut 12 nama terlapor yang tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP. 1. Egy Sujana, Emrizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, Ruslan Effendi, Damai Harilubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, Abraham Samad, Michael Benjamin Sinaga, Nurdian Noviansyah Susilo, Ali Rido alias Aldo. Kita ke informasi kematian diplomat muda. Pemirsa, Polda Metro Jaya masih menunggu hasil laboratorium dan psikologi forensik terkait penyebab kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan. Dalam kasus tersebut, polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. AKBP Ronald Truli Sohumuntal Simanjuntak, Kasubit Penmas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa hasil dari laboratorium dan psikologi forensik memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu hingga nantinya dapat disampaikan kepada publik. Polisi sudah memeriksa 5 saksi, diantaranya istri korban, penjaga indekos yang menjadi saksi pertama penemuan jenazah, tetangga kamar korban, kemudian 2 kerabat kerja korban. Untuk perkembangan penanganan penyelidikan korban inisial ADP, ya, diplomat Kemenlu, itu hingga saat ini masih berjalan, masih bergulir, ya. Mohon bersabar, mohon waktu karena penyidik sedang menunggu hasil dari lab 4, ya. Hasil pemeriksaan dari lapor kurang lebih kemarin 7 hari, berarti 6 hari lagi, ya, masih 6 hari lagi, ya, karena memang pemeriksaan lapor itu memang membutuhkan waktu minimal 2. Sementara itu, Kompolnas menemui keluarga diplomat muda di Yogyakarta. Kompolnas mengumpulkan bukti dengan menanyakan kronologi sebelum korban meninggal, termasuk aktivitas sehari-hari korban. Kompolnas melakukan pendalaman tahap awal, ya, pertama atas kematian diplomat yang terjadi di di Jakarta. Kami bertemu dengan keluarga. Pertama kali kami ucapkan bela sungkawa, ya, yang kedua baru kami melakukan pendalaman berbagai hal. Salah satu yang paling penting adalah kita mempertegas waktu, ya, soal kronologi waktunya, soal apa yang terjadi di waktu-waktu tersebut, dan bagaimana interaksi aktivitas dalam constraint waktu tersebut, sehingga tidak hanya menjadi kronologi, tapi menjadi satu struktur peristiwa. Yang berikutnya kami juga mendalami berupa barang-barang, apa saja barang-barang yang terkait peristiwa tersebut, bagaimana barang itu, ya, bagaimana relasi barang itu atas peristiwa, dan itu juga kami dalami. Yang ketiga juga background atau latar belakang almarhum, bagaimana aktivitas sehari-hari, ya, bagaimana aktivitas pekerjaannya, dan bagaimana sejarah interaksi almarhum ini secara pribadi dengan berbagai lingkungan yang ada. Nah, yang gak kalah penting, kami juga diberi informasi terkait sesuatu yang sifatnya baru, yang belum ada dalam perdebatan, yang itu memang perlu kami telusuri, kami perdalam nantinya dengan cek TKP, termasuk juga dengan Polda Metro Jaya. Nah, pentingnya untuk ngecek sesuatu yang baru ini untuk mengklarifikasi, ya, apakah betul peristiwanya seperti itu, apakah betul sesuatu yang baru ini masih berhubungan dengan peristiwanya ataukah tidak, atau memiliki makna.